Makanya kalau kayak pesulap merah kan bilang hantu itu nggak ada gitu kan. Sementara banyak netizen apa ya, indigo banyak apa kan mengakui Menurut abang? hantu itu ada. Menurut abang? Ya saya harus mengakui mas, bahwasanya saya nggak pernah nengok hantu. Pernah. Nggak pernah. Tapi kalau Seumur merasakan hidup nggak pernah. seumur hidup nggak pernah. Jadi Kalau merasakan iya. merasakan apa? Dan itu merasakan kehadiran Ya, makhluk tersebut. apa tahu? Itu Tahu, hantu. mas. Kalau nggak percaya mas boleh ikut. Di mana? Ada di dekat kita. Jadi nanti Boleh. kita jadwalkan. Oke, kita jadwalkan. Jadi itu ya teman-temannya. Jadi aku jujur mas, aku nggak pernah nengok, tapi kalau untuk merasakannya oke. Karena apa? Kalau kita nggak percaya sama yang gaib-gaib, kita nggak punya agama dong mas. Gaib percaya. Oke. Hantunya. Saya kan nggak bilang penampakan, saya bilang merasakan. Gimana sih tanda-tanda Oke. merasakan itu? Oke, jadi ini sekian ratus video baru kali pertama terjadi, dan itu dia seperti niput saya mas, digandul aja gitu, dan itu merasa merinding aja. Itu Tapi terasa seperti- berat kalau digandulin itu. Dan saya ulang lagi, saya nggak pernah melihat dan bahkan saya kurang percaya sama hantu. Tapi percaya. Nggak bisa dijelaskan dan terjadi, itulah. Kalau pesulap merah kan dia mau membuktikan mas secara ilmiah, Iya. ya kayak batu bisa bergerak, itu batu apa namanya kayak itu ya, itu dari Tikapul buntet. itu kalau nggak dibuktikan secara ilmiah mas, tentunya itu gaib kan, karena bisa gerak sendiri nih, siapa yang gerakkan? Setan. Tapi secara dibuktikan secara ilmiah bahwasanya dia bereaksi sama garam, maka terbuktilah itu adalah proses ilmiah, ya, kimia gitu ya. Nah sama ini yang saya alami juga belum bisa saya jelaskan, dia ngikut, dia buat merinding gitu, apakah ada energi begini-begini gitu. Tapi yang saya alami itu kegaiban yang paling real yang saya alami. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini ibaratnya masih percaya kan mas sama mitos-mitos di tanah air ini, Ya. hantu, santet, di apa namanya tuh, dikirim sesuatu sama lawan bisnis, itu kan masih mendarah daging sampai dengan saat ini. Padahal nggak ada itu. Kalau versi pesulap merah. Versi abang sendiri. Gak usah pesulap merah, abang sendiri. Oh, Dari gini. abang lahir sampai sekarang. Oke. Jadi kalau saya sendiri mas, saya terus terang nggak mau mempercayainya. Cuman ini terjadi. Terjadi di mana? Terjadi sama saya. Jadi saya pada saat itu sakit tipes nih, punya usaha, masih ada punya usaha, sakit tipes, dibawa ke rumah sakit A, masih sakit, udah berapa hari, bawa lagi ke tempat lain, masih kayak gitu juga. Saya bosan gitu kan di rumah sakit, lantas saya ke rumah ibu saya aja gitu. Nah pada saat itu dibilang ya kamu ini ke tempat ini aja, dari Medan ke Tungtungan itu lumayan jauh, ya lumayan jauh. Nah di sana itu kan ini sakitnya ini nggak bisa makan, namanya tipes ya, nggak bisa makan, minum obat males, sementara obat masih banyak gitu. Jadi pada saat di lokasi tersebut mas, ini orang yang saya jumpain ini apa ya, kayak kakek-kakek muslim, cara pengobatannya aneh, yaitu saya dimandikan sama ini apa tuh, ayam, bulu-bulu ayam di tengah kolam kali gitu, kolam ikan, dimandiin. Percaya nggak percaya mas, dikasih obat juga sebelumnya. Percaya nggak percaya, pada saat pulang naik mobil tadi saya udah bisa mau beli-beli untuk dimakan. Itu kejadiannya nggak bisa diceritakan dengan akal logika, tapi itu terjadi. Berapa jam atau berapa hari proses abang ke tempat kita bilang lah perdukunan kita bilang? Itu tadi saya nggak bilang itu perdukunan ya. Itu gimana? Yang abang bilang tadi, Iya. kepercayaan orang dari dulu sampai sekarang yang nggak hilang itu Iya. secara spiritual. Nah itu sebutannya seperti itu. Oke. Kan gitu. Oke. Oke, kita sebutlah dulu perdukunan. Berapa jam atau berapa beda hari abang minum di akhir obat tipes abang sampai ke, Jadi kan kita nggak tahu mana saya- tahu itu proses obat. Oke, tipes tadi itu saya alami dari rumah sakit ke klinik, dari klinik ke rumah itu hampir mau 2 minggu, 2 minggu. nggak sembuh-sembuh. Kemudian dari rumah ke lokasi itu hanya sejam. Berobatlah saya, dimandiin sama bulu ayam, yang nggak akan masuk logika kayak mana bulu ayam itu ngobati. Kemudian setelah habis dari situ
pulang setengah jam perjalanan, saya sudah minta beli ini beli itu untuk dimakan. Obatnya apa? Obatnya itu ramuan jamu, dan bahkan ramuan jamunya nggak saya minum. Itu. Jadi Mas gini, yang bisa ngomong seperti ini, yang bisa percaya seperti ini orang yang pernah ngalamin ya gangguan-gangguan seperti ini. Gitu. Pengobatan medis nggak bisa, pengobatan yang seperti itu bisa. Maka wajarlah mereka percaya. Dan walaupun itu terjadi sama saya Mas, saya sampai detik ini masih bertanya-tanya kok bisa kayak gitu. Karena nggak bisa diakal logika kan. Tapi kan itu kalau kembali lagi kan kuasa Tuhan kan. Iya. Tapi Bang, Abang sendiri nggak pernah gitu ngerasa gitu. ada. Nggak gitu ya. Mungkin nanti Tuhan kasih apa percobaan nanti untuk abang untuk merasakan yang gaib-gaib gitu. Tuhan gaib kok. Gaib percaya. Gaib percaya. Tapi yang sebutannya hantu, Iya. setan, Mm-mm. nggak ada Bang. Nggak ada percaya. Jadi Itu kan intinya termasuk jin. ingin mewujudkan lah ya, ingin melihat, Nggak mewujudkan apa-apa. seperti Kalau itu tadi ya. kalau sekarang aku pun ingin pembuktian juga. Iya. Kalau Pembuktian. bisa wujudkan setan, hantu, silakan. Oke. Jadi peribahasa Jadi Jadi kalau kita nggak percaya hantu, setan, jin itu Kalau nggak jin, betul juga. aku percaya. Karena jin yang membentuk dirinya menjadi seperti hantu sebetulnya Bang. Sekarang pertanyaannya, jin, setan, hantu beda atau tidak? Makhluk halus, sama-sama makhluk halus. Beda atau tidak? Jin, Sekarang hantu setan. di Quran ada nggak? Sebagai makhluk tak kasat mata. Yang ada apa? Jin. Ya sama dengan jin berarti. setan, Kaumnya. setan juga. hantu, Hantu Sama itu dengan jin. Sekarang gini Bang. Saya kembali tanya nih sama Mas Roy. Adanya pesulap merah ini lebih meyakinkan abang berarti terhadap tidak adanya makhluk-makhluk seperti hantu. bukan pesulap merah itu membongkar kedok, bukan masalah membongkar Iya, tapi hantu, dia jin-jin nanti. tapi dia juga membahas tentang itu, tidak ada penampakan hantu. Tidak Iya, pernah ada orang satupun yang melihat hantu. Kalau ada itu udah sakit pikirannya. Ya kita tanya aja, abang pernah? Nah, saya nggak pernah karena Ya saya udah. nggak dikasih karunia Tuhan untuk melihat, tapi saya bisa merasakan. Kan tadi saya udah jelas nih. Iya merasakan itu. Ya kalau merasakan itu, misalnya, maaf nih, kalau masa merinding aja merinding. Kalau saya omongan besar saya merinding. Merinding Mas Blood Merah atau merinding itu masa sama? Ya kan udah merinding loh ya. Udah tebel mau bongar besar merinding nih. Oke. Jadi kalau Merinding terus. tanda-tanda yang merinding itu nggak bisa kita analogikan langsung ke situ, langsung Iya. adanya hadir. Jadi Gitu. sebetulnya pernyataan seperti ini itu akan terjawab setelah Tuhan sendiri yang mengasih peristiwa itu kepada abang sendiri. Makanya kita nggak bisa bilang yang bisa melihat hantu yang pernah merasakan abang bilang itu hanya perasaan saja. Berarti Gus Samsudin bisa menghadirkan atau melihat hantu. Saya tidak tahu itu, dan kalaupun ada mungkin itu settingan. Karena YouTube beliau itu settingan. Berarti beliau nggak bisa apa? Maksudnya nggak bisa. Artinya secara spiritual, Ya. apabila ini kita bahas apa lah, mengingat orang-orang tua dulu. Ya. Kalau sudah dukun itu sahabatnya yang mereka. Oke. Jin, mau abang bilang tadi hantu setan itulah. Berarti beliau ini kan guru besar Oke. spiritual. Berarti kan bisa Bisa apa itu Bang? ya melihat ataupun menghadirkan. Menghadirkan ya. Itu siapa yang ngomong? Ya tidak, artinya kan ini kan tadi yang pembahasan abang tadi. Iya. Ya, jadi kalau dibilang bisa menghadirkan, saya pribadi nggak pernah Bang dengar itu dari Gus Samsudin. Kalau untuk di konten settingan ada, sering malah beliau menghadirkan gini. Tapi kalau untuk realnya saya nggak meyakini. Itu sebatas konten aja. Kalau ingin membuktikan, silakan ke Padepokan. Iya. Ya itulah tertantangnya pesulap merah tadi. Itulah awal cerita. Sekarang gini Bang, ini saya jelaskan ya. Kalau misalnya pesulap merah kan banyak logika ya. Orang yang terlalu tinggi logikanya Mas, itu susah untuk dihipnotis. Ya. Oke, hipnotis tahu ya, alam bawah sadar. Ya. Tapi kalau logikanya nggak tinggi, dia akan masuk di alam bawah sadar. Alam bawah sadar dia. Nah, jadi kalau misalkan abang ini udah termasuk aliran dia sebetulnya. Aliran dia gitu. Karena gini, yang dibahayakan dari pesulap merah ini artinya kita itu menghilangkan sisi-sisi gaib.
dari ketuhanan. Abang diancam, ibarat diancam ya dari aku akan diancam jika melakukan ini, kamu akan dimasukkan ke neraka. Kemudian abang tanya, neraka kayak mana? Siapa orang yang pernah ke sana? Saya mau tanya, saya mau buktikan. Lebih parah lagi mau di kamera. Apakah abang mau bertanya seperti itu? Enggak lah, Bang. Enggak. Itu jauh kali, Bang. Ya, sama juga Bukan, sepertinya itu bukan saling jauh, Bang. mencari Itu berkaitan Tuhan. sama sebetulnya. Karena sifat gaib itu kita harus memaknai sebagai sesuatu yang harus ditakuti dalam diri kita sebagai ancaman. Ditakuti. Iya. Berarti Abang takut sama hantu setan? Jin. Sekarang gini, hantu itu identiknya kemana? Di tempat yang seperti apa? Nggak mungkin di diskotik ada hantu, Bang. Nggak mungkin di tempat yang terang ada hantu. Oke, Di ini tempat yang sunyi. gelap tentu ya kan? Iya, gelap. Nah. Apa takut? Saya kalau nggak ada pencerahan, nggak ada senter takut. Takut apa? Iya, karena gelap. Kalau ada hantunya? Kalau ada hantunya, tiba-tiba saya nggak nampak. bisa melihat hantu, tapi saya bisa merasakan Takut. dan bahkan pernah mendengar. Ya, oke, Pasti. mendengar orang menangis, Suara. oke. Ketawa pernah, nangis nggak pernah. Jadi, apa reaksi Abang? Ya karena kita pada saat itu syuting, ya kita biasa aja. Tapi ketika syuting tadi lagi serius, diketawain gitu kan terganggu konsentrasi kita. Abang takut nggak? Secara pribadi takut lah, namanya manusia. Ya, karena rame Saya kita bukan lagi dukun. syuting. Saya bukan dukun, takut dong. Takut Abang? Jadi gini mas, permasalahan yang mas alamin ini adalah mas seperti tidak percaya yang seperti itu, kegaiban. Gaib percaya. Sekali lagi saya nyatakan gaib percaya. Tapi dengan Iya. hantu yang abang bilang tadi itu apa semua itu kurang. Kurang. Jin ada di Al-Quran, kayak mana kehidupan jin, kayak mana dia diketahui ada itu gimana? Mas bisa jelaskan? Nggak bisa jelaskan kan? Karena nggak masuk di akal pikiran. Makanya saya bilang Tuhan itu memberikan suatu karunia, orang tuh berbeda-beda. Berarti Mas abang bisa seperti ini karena karunia Tuhan mas. oke berarti abang bilang tadi saya aliran dari Sulap merah. pesulap Pengikut merah. lah, pengikut, ya, oke, pengikut dong, Oke, pengikut. Abang sendiri Mm-mm. bahas tadi secara apalah Iya. di Al-Quran ini. Tapi abang sendiri tidak menjalankan. Misalnya contoh gini bang, Oke. setahu saya pernah saya dengar di ustadz manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada jin Oke. dan setan. Mm-mm. Ketika kita derajatnya lebih tinggi, abangnya takut. Mas baru bilang kan derajat kita lebih tinggi, makanya kita dikasih karunia lebih tinggi daripada jin. Makanya ketika ada salah seorang ya dari kaum kita yang bisa melihat kaum jin, kenapa Mas nggak percaya? Jadi gini bang, kalau misalnya kasus di Samsudin ini, kita sebagai pendukung, abang pendukung ya, ibaratnya kalau pendukung Sulap Merah, apapun kesalahan beliau, abang akan benarkan, namanya pendukung. Dan saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Samsudin, kalau salah ya salah. Cuman kalau saya pribadi, saya Jawa bang, sopan santun adat istiadat itu sangat dijunjung tinggi. Satu pertanyaan yang apa? Jadi kalau dengan membongkar terhadap orang lain dengan berdalih kebenaran, menurut abang salah? Tentu nggak salah mas, dan malah dibenarkan. Gus Samsudin sendiri membenarkan. Masa Gus Samsudin mas sendiri? Loh, Gus Samsudin aja udah bilang benar, apalagi saya. Nah, jadi kenapa kok mas terlalu kok nggak? Terlalu apa harus ngikutin seorang pesulap merah yang apa-apa dilogikakan? Bukan termasuk- dilogikakan, salah satunya aja kejadian ini. Oke, sekarang gini mas, ini mematahkan ya orang-orang yang berlogika tinggi nih. Ini saya patahkan nih. Mas nggak percaya hantu ya, nggak percaya apa ya, gesekan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kalau saya suruh mas ke suatu tempat tanpa penerangan pakai lilin aja ya, Pakai lilin. saya tinggal selama 2 jam, mas berani? Berani. Berani. Boleh dibuktikan? Boleh. Boleh. Nanti kita coba. Ya, Aplikasi pakai- apa ya? Apa itu? Anti nyamuk ya? Anti nyamuk boleh. Oke. Yakin? Yakin. Nah, karena orang-orang yang berlogika tinggi ketika diajak ke suatu tempat yang tentunya nanti diceritain mitos-mitosnya, harus diceritain karena biar Siap, masuk ke kita pemikiran. artinya gini. Oke. Saya bukan mengedepankan logika saya. Saya pun ingin juga Ingin juga. kayak abang tadi merasakan merinding gitu, pingin. Mm-mm. Oke, kita Oke. buktikan asalkan jangan merinding nanti kena angin dingin merinding Oh, kan itu enggak, lain. itu beda. Artinya Makanya, kita siap Oke. dimanapun
di tempat apapun abang lokasi yang kita Oke. siap ingin pembuktian aja oke. Tapi lilinnya Mas. Nggak apa-apa. Berarti ini adalah salah satu tantangan ya untuk salah satu penggemar dari pesulap merah untuk membuktikan di tempat tertentu adakah ya gesekan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kita tinggal di situ, kita pantau dari Berapa kamera menit? CCTV. Berapa Jam? menit? Nggak berapa apa. Sejam Kalau paling lama sedikit. kalian ngantuk lah. Sejam. Sejam. Ah. Sejam oke. Nanti ada kamera online yang bisa kita pantau terus menerus. Tapi CCTV merah apa infrared nggak ada lampunya. Oke. Kalaupun memang ada, saya akan buka dan saya akan percaya. Oke. Begitu sih sebetulnya itu Apa? karena biar Kalau kita apa per aja mas. Per ya. Saya sama pesulap merah sebenarnya Fair. Artinya, ya udah kalau misalnya itu Iya. apa? Kalau itu terbukti, Oke. pesulap merah akan tutup akun. Oke. Fair. Nah kalau nggak terbukti, klarifikasi. Oke. Jadi Dan- kalau tutup akun itu gimmick aja itu ya, yang bisa nutup Ya akunnya buktikan. tutup sama dirinya sendiri. Ya udah Betul. dibuktikan. Ya akan dibuktikan ketika benar. Ya, jadi gini aja. Jadi salah satu pengikutnya pesulap merah akan membuktikan ke tempat yang angker, ya, yang jauh dari keramaian, bahkan hanya terdengar suara jengkrik apa tuh? Jangkrik. Jangkrik. Nah, dan cicak, suara cicak aja sampai kedengar. Sama dengan dengar suara Kita angin akan aja ya. tinggal beliau. Mungkin jaraknya mungkin ada 1 kilo atau berapa ratus meter dengan kamera CCTV infrared yang online. Entah pun ada sinyal atau enggak, bisa terpantau atau enggak nanti. Tapi itulah tantangan untuk salah satu pesulap merah. Karena kita aja yang dukun aja ke tempat-tempat tertentu aja takut ya. Guru besar aja ada satu tempat yang takut. Nah, Gitu. Tapi itulah. Ini tantangan ini harus terjadi ya karena udah nantang ini. Siap, artinya Heeh. kita bukan menantang, kita ingin membuktikan. Iya. Kita saling membuktikan nih. Iya, benar Mas. Ya kan? Saya membuktikan kalau bahwasannya wujud hantu Iya. tidak ada. Oke. Ya kan? Tantangan ini buat beliau juga dari tempat. Oke, silakan Mas. Ada terakhir nggak? Era? Oke, kalaupun ya mungkin dengan pesulap merah atau Iya. di Gus Samsudin Samsudin, selalu berdamai. Ya. intinya janganlah pecah di bawah, Iya. biarlah Iya. mereka berjalan sendirinya. Benar. Dan kalau kasus hukum itu biarlah mereka itu, Iya. kita tinggal menunggu hasil akhir lah Iya. dari hasil proses hukum mereka. Siap. Kita doakan mereka berdamai, cepat bertemu, dan penuntutan hukum itu segera dicabut Iya, agar iya. Indonesia damai. Benar. Dan Saya penting setuju itu. tidak ada yang menyangkut apapun, Iya. apapun itu kita percayalah bahwasanya dari berbeda suku, berbeda ras, kita tetap damai. Oke, dari itu, dari saya, dari kode, dari Mas jadi sudah cukup. Iya, cukup aja. cukup binatang Dede. Iya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu di channel kita saat ini, membahas, mengulik-ngulik tentang pesulap merah versus Gus Samsudin. Kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Tunggu next video selanjutnya dari Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.